Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Tria Oktarina, NPM A1G019083. Saya dari mahasiswi Universitas Bengkulu, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan menceritakan dongeng yang berjudul Legenda Batu Amparan Gading. Cerita ini berasal dari Provinsi Bengkulu. Simak baik-baik ya. Pada suatu masa, hiduplah seorang raja bernama Raja Muda dan permaisurinya bernama Putri Gani. Mereka dikaruniai 2 orang anak, laki-laki dan perempuan. Mereka tinggal di istana yang sangat besar dan luas. Di istana mereka banyak bunga yang tertata rapi, dan di halaman mereka terdapat batu yang besar dan diberi nama Batu Amparan Gading. Di kala sore hari, Raja Muda dan Putri Gani beserta anak-anaknya sering bercengkrama di atas batu Amparan Gading. Namun, nasib malang yang menimpa Raja Muda dan Putri Gani tidak dapat ditolak. Putri Gani sakit, kemudian meninggal dunia. Dan yang lebih menyedihkannya lagi, ketika Raja Muda melihat kedua anaknya tidak ada lagi kasih sayang seorang ibu. Hari demi hari pun berlalu. Raja Muda pun menikah lagi. Ia menikahi seorang putri Raja Hulu Sungai. Kehidupan kedua anak Raja Muda ini pun sangatlah bahagia karena mereka memiliki ibu kembali, walaupun ibu tiri. Di awal pernikahan, ibu tiri mereka sangatlah baik kepada mereka. Namun, hari demi hari dan suasana ceria itu tidak dapat dirasakan, tidak berlangsung lama. Ibu tiri mereka mulai tidak menyenangi tingkah laku dan perbuatan mereka. Apapun yang dilakukan pasti selalu salah di mata ibu tiri mereka. Dan yang lebih menyedihkannya lagi, ketika Raja Muda sedang tidak berada di istana, mereka tidak diberi makan oleh ibu tiri mereka. Walaupun diberi makan hanya sedikit. Pada suatu hari, ibu tiri mereka pun pergi keluar istana. Raja Muda pun sudah pergi sejak pagi tadi. Mereka belum diberi makan oleh ibu tiri mereka. Untuk melupakan rasa lapar, mereka pergi ke halaman dan bermain di atas batu Amparan Gading. Sejenak bermain, perut mereka pun terasa lapar. Lalu, anak laki-laki ini pun berkata kepada adiknya, "Tunggu di sini ya. Kakak ingin mencari makanan dan mainan untuk kita." Lalu adik perempuan ini menjawab, "Baik kak, pergilah." Lalu anak laki-laki ini pun pergi sambil membawa bumbung seruas. Tidak berapa lama ia pergi, ia pun melihat ada ibu-ibu yang sedang menumbuk padi. Lalu ia pun mendatangi ibu tersebut. Dan ia pun berkata kepada ibu tersebut, "Bu, bolehkah saya meminta sedikit melukut padi untuk makanan ayam saya?" Lalu ibu itu pun menjawab, "Boleh nak, ambillah." Lalu ia pun mengambil melukut padi yang diberikan oleh ibu tadi, dan ia memasukkan ke dalam bumbung seruas yang dibawahnya. Lalu ia pun melanjutkan perjalanannya. Dan tidak berapa lama ia pun melihat ada seekor bengkarung, dan ia ambil untuk mainan adiknya.
Lalu ia pun melanjutkan perjalanannya dan ia pun menemui ada bunga dadap yang berjatuhan di tanah. Ia pun mengambil bunga dadap itu dan memasukkannya kembali ke dalam bumbung seruas di bawahnya tadi. Lalu tidak berapa lama ia pun sampai dan ia pun melanjutkan bermain dengan adiknya. Lalu tidak berapa lama ibu tiri mereka pun kembali dari perjalanan. Dan sangat terkejut ibu tiri mereka melihat banyak sampah yang berserakan di atas batu Amparan Gading. Timbullah keamarahan ibu tiri mereka. Ibu tiri mereka pun, dipikir ibu tiri mereka, bunga dan biji puar nasi disangka remah nasi, bunga dadap disangka kulit udang, sisik bengkarung disangka sisik ikan. Ibu tiri mereka langsung saja memarahi mereka dan memukul mereka. Mereka nangis dan teriak meminta ampun kepada ibu tiri mereka. Namun ibu tiri mereka pun tidak menghiraukan. Ibu tiri mereka pun masih saja memarahi mereka. Namun tidak berapa lama setelah memarahi mereka, ibu tiri mereka pun kembali ke istana dan kedua anak ini tetap berada di atas batu Amparan Gading. Menahan sakit, mereka pun tertidur. Lalu tidak berapa lama kemudian anak laki-laki ini pun terbangun dan ia melihat adiknya yang masih tidur lelap di atas batu Amparan Gading tersebut. Ia pun mengingat kembali kejadian yang dimarahi oleh ibu tiri mereka. Ingin rasanya pergi dari tempat ini, namun tidak mungkin. Ia hanya berharap masalah ini cepat selesai. Tanpa ia sadari, air mata anak laki-laki ini pun jatuh kembali. Ia pun tiba-tiba mengucapkan kata-kata. Sambil menangis, ia pun tiba-tiba mengucapkan kata-kata, "Entah-entah bumbung seruas, kami hendak pulang ke pintu langit. Emak dan bapak buruk sangka, biji puar disangka remah nasi, bunga dadap disangka udang, sisik bengkarung disangka ikan. Kami dituduh maling makan. Dengan kehendak Tuhan yang Maha Kuasa, batu Amparan Gading itu pun meninggi." Lalu heran kedua anak ini. Lalu anak laki-laki ini pun menyebut kata-kata itu kembali dan batu Amparan Gading itu pun semakin tinggi saja. Lalu ia pun mengucapkan kata-kata itu berulang-ulang kembali dan batu Amparan Gading itu pun semakin tinggi saja. Lalu tidak berapa lama Raja Muda pun kembali ke istana dan Raja Muda pun terkejut melihat batu Amparan Gading itu sudah sangat tinggi, melebihi tinggi bumbungan istana. Dan yang membuat terkejutnya lagi ketika ia melihat dua anaknya berada di atas batu Amparan Gading yang sangat tinggi itu. Lalu karena Raja Muda takut kedua anaknya terjatuh, ia pun meminta pertolongan kepada warga dengan mengetok pentongan agar warga datang dan bisa menolongi kedua anaknya. Tidak berapa lama setelah Raja Muda mengetok pentongan, warga pun berdatangan. Lalu Raja Muda pun meminta kepada warga untuk menolong kedua anaknya agar bisa turun dari
dari batu amparan gading yang sangat tinggi itu. Dan warga pun mencoba. Ada yang menokok batu amparan menggunakan alat penokok, ada yang merobohkan batu amparan, ada juga yang menaiki batu amparan tersebut. Namun, semua usaha yang mereka lakukan sia-sia. Lalu, Raja Muda pun hanya bisa duduk dan termenung sambil mengucapkan, "Ya Tuhan, perbuatan apa yang saya lakukan sehingga saya mendapat masalah seperti ini?" Lalu, anak laki-laki ini sudah sampai ke pintu langit. Namun, pintu langit pada saat itu sedang tertutup, dan secara kebetulan ada burung elang yang sedang lewat, yang sedang terbang melewati pintu langit tersebut. Lalu kedua anak ini pun meminta tolong kepada burung elang agar dapat membuka pintu langit tersebut. Kedua anak ini pun memberi upah kepada burung elang, yaitu sebumbung melukut. Lalu burung elang tersebut pun menolongi kedua anak tersebut. Ia membuka pintu langit itu dengan paruhnya yang besar dan tajam. Dan tidak berapa lama pintu langit itu pun terbuka. Dan kedua anak ini pun langsung memasuki pintu langit, pintu langit yang penuh dengan kedamaian dan ketentraman yang abadi. Dan batu amparan gading yang sangat tinggi itu lalu menyusut kembali seperti semula. Dan tinggallah seorang raja muda beserta istri yang durjana dan batu amparan gading sebagai saksi bisu atas kekejaman ibu tiri mereka. Sekian cerita mendongeng dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.